والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk pada pembahasan sifat al-kalam. Dan datang dalil begitu banyak tentang penetapan sifat ini. Di antaranya adalah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad kallama ba'da rusuli, sebagaimana dalam ayat wa minhum man kallamallah. Di antara para rasul yang datang nas, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalam kepadanya secara langsung. Siapa? Indak ya Nabil. Nabi Muhammad, terus Nabi Musa dan Nabi Adam. Baik. Adapun yang datang nas dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan sekarang masih berhubungan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yaitu pada qaulullah azza wa jal wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin. Sebelumnya belum? Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Baik. Pada kedua ayat ini, ikhwan, terdapat penetapan an-nida bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa nadainahu ay nadallahu ta'ala Musa alaihi salam. Wa nida'u huwa as-sautul murtafi' min janibit tur. At-tur jabalun baina Misr wa Madyan. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihi salam. Dan an-nida ikhwani fillah yaitu as-saut al-murtafi', suara yang tinggi, yaitu keras. Wa nadainahu, dan nida ini min janibit tur. Baik, dari sisi gunung Tur yang terletak di antara Mesir dan Madyan. Min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Al-ayman ay al-janib al-ayman min Musa hina dhahaba yabtaghi minan nar allati ra'aha jadwah. Wa laysa al-muradu ayman al-jabali nafsih, fa innal jibala la yamina laha wa la shimal. Baik. Berarti makna dari ayat dan kami panggil Musa dari sisi dari sisi kanan Bukit Tur. Tentunya penetapan sisi kanan dan sisi kiri yaitu apa? Sisi kanan dari Nabi Musa alaihi salam
Alhamdulillah. Yahdikumullah. Tatkala Nabi Musa pergi untuk mencari api, ya kawan. Ketika beliau keluar bersama dengan keluarganya dari Madian, kemudian apa? Melihat sesuatu yang bersinar dan ingin apa? Ingin mendatanginya untuk bisa mengambil api dari tempat tersebut. Jadi al-Aiman yang dimaksud di sini adalah apa? Sisi kanan Nabi Musa. Bukanlah maksud dari al-Aiman adalah apa? Sisi kanan gunung itu sendiri. Kenapa? Karena gunung hakikatnya tidak ada sisi kanan, sisi kiri. Cuman yang bisa menetapkan kanan dan kirinya siapa? Ya kita. Maksudnya dari sisi kanan kita pada gunung tersebut atau sisi kiri kita. Dan dalam ayat ini yaitu apa? Dari sisi kanan gunung yaitu apa? Berdasarkan sisi kanan yang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqarrabnahu najiyya ay adnainahu hatta kallamnah, dan kami dekatkan dia sampai kami apa? Memperdengarkan kalam kami kepadanya. Najiyya ay munajian wal munajatu diddul munadah. Faqarrabnahu najiyya. Dan kami dekatkan dia sehingga apa? Sehingga kami bisa memperdengarkan kalam kepada dia dengan apa? Dengan sifat yang apa? Yang tidak seperti awal, tapi apa? Kalam yang apa? Munajah, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang tidak keras sebagaimana ketika apa? Memanggil dari arah sisi kanan Bukit Tur. Nah, pada ayat ini wa fil ayatil karimah itsbatul kalam lillahi ta'ala wa annahu yunadi wa yunaji. Nah, pada ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah, bahwasanya Allah yunadi, yaitu memanggil. Namanya panggilan akhwani fillah secara lughah nam an-nida ya dengan apa? Saut murtafi, dengan suara yang keras. Nam wa yunaji, nam munajah yaitu dengan suara yang tidak keras. Wa huma naw'ani minal kalam, dan keduanya adalah apa? Jenis dari kalam. Nida masuk dalam kalam, kemudian munajah juga masuk dalam kalam. Baik. Fal munajatu bi sautin murtafi' wal munajatu bi sautin ghairi murtafi'. Sebab munadah adalah kalam berupa panggilan dengan suara yang keras, sedangkan munajah dengan apa? Suara yang tidak keras. Dan hal ini juga ikhwan, tatkala kalam disebutkan terkadang dalam bentuk munadah, terkadang dalam bentuk munajah, menunjukkan bahwasanya kalam tersebut kalam hakiki. Kalam hakiki, bukan sekadar majaz. Wa qauluhu wa idnada rabbuka Musa. Ayat berikutnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idnada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin. Dan tatkala Rabbmu memanggil Musa, ai watlu ai udhkur dzalik, yaitu maksudnya bacakanlah tatkala Rabbmu memanggil Musa alaihi salatu wassalam. Idnada rabbuka Musa, an-nida huwa doa. Nida huwa doa, yaitu panggilan, memanggil. Ani'til qaumadh dhalimin, an yajuzu an takuna mufassirah wa an takuna masdariyah.
An di sini pada aniti bisa mufassirah, menerangkan, yaitu apa? Menerangkan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Idnada rabbuka Musa, yaitu ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, yang panggilan tersebut yaitu i'til qaum na'am. Baik. I'til qaumadh dhalimin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa untuk mendakwai kaumnya, kaum yang zalim tersebut, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tugas yang berat. Ini kalau an mufassirah. Dan juga kemungkinan yang kedua, an itu bisa an masdariyah, ai idhab ilal qaumidz zalimin. Nah, maknanya pergilah engkau kepada kaum yang zalim itu. Wasafahum bidzulmi li'annahum jama'u bainal kufri alladhi zalamu bihi anfusahum wa bainal ma'asi allati zalamu biha ghairahum. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan kezaliman dikarenakan mereka menggabungkan antara kekufuran yang itu merupakan bentuk kezaliman diri mereka, ya, kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri, dan kemaksiatan yang mereka menzalimi dengannya orang lain, kastibadihim Bani Israel, seperti apa? Memperbudak Bani Israel. Bani Israel mereka berbudak. Wa dzabhi abnaihim, dan penyembelihan anak-anak laki-laki mereka. Ini kezaliman yang luar biasa. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi yang mulia ini untuk mendatangi mereka, menyeru agar mereka mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil karimah itsbatul kalami lillahi ta'ala wa annahu yunadi man syaa min ibadihi wa yusmi'uhu kalamah. Dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah, yaitu apa? Pada ayat atau pada lafaz wa idnada rabbuk, karena nida merupakan apa? Jenis kalam. Dan juga pada ayat ini terdapat penetapan bahwasanya Allah memanggil siapa saja dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan memperdengarkan kalamnya pada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa qauluhu, ayat berikutnya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Ayat ini berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan Nabiullah Adam wa Hawa. Dan Rabb mereka berdua memanggil keduanya dan mengatakan, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua antil kumas syajarah, dari pohon itu. Aina adallahu ta'ala Adam wa Hawa alaihi wassalam qailan lahuma alam anhakuma antil kumas syajarah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Adam dan Hawa alaihi wassalam, mengatakan kepada keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, ai anil akli minha, yaitu dari makan buah pohon tersebut. Wa hadza itabun minallahi lahuma, dan ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya, wa taubih,
Nah, celaan dan hardikan. Taib, itab, taubih sama. Itu celaan, hardikan atas perbuatan yang mereka berdua telah lakukan. Haitsu lam yahdhara ma hadzarahuma minhu, di mana keduanya tidak meninggalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan darinya. Dan hal ini telah kita lewati akhwani fillah pada pembahasan kitab Istidlal, bagaimana iblis menggoda keduanya, kemudian tatkala tidak berhasil menggoda Adam, dia menggunakan sisi kelemahan wanita dengan memperkuat godaan kepada Hawa. Akhirnya dengan sebab itu Hawa tergoda dan dialah yang menggoda suaminya untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula Hawa lam takhun unsa zawjaha dahra. Seandainya bukan karena Hawa, maka para wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa. Baik, bisa dirujuk pada pembahasan tersebut. Dan juga bukan berarti di sini bahwasanya Adam alaihi salam dicela dengan celaan yang terus-menerus. Karena apa? Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Nabiullah Adam untuk bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat keduanya. Tsumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah Subhanahu wa taala pilih beliau, kemudian beliau bertobat dan mendapatkan hidayah. Wa fil ayatil karimah itsbatul kalami lillahi ta'ala wa nida'i minhu li Adam wa zawjihi. Ini jelas pada ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan istrinya. Ayat berikutnya masih sama berhubungan dengan nida. Wa qauluhu ta'ala wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Ay yunadallahu subhanahu, bagusnya ada titik duanya ya, Pak. Dalam cetakan ini tutup titik dua. Tempat kalian ada titik duanya enggak? Yunadi. Nah, wa yawma yunadihim ay yunadillahu subhanahu haula'il musyrikin yaumal qiyamah. Pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, yaitu orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lahum ay lil musyrikin, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para rasul yang diutus pada kalian? Ay makana jawabukum liman ursila ilaikum minan nabiyyin lamma ballaghukum risalati. Apa jawaban kalian terhadap orang yang telah diutus kepada kalian dari kalangan para nabi tatkala mereka menyampaikan kepada kalian risalahku? Ini makna ayat. Dan ini salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap manusia, ikhwan. Tayyib, yaitu apa? Wa man nabiyyuk. Dan orang-orang kufar juga ditanya bagaimana mereka menjawab rasul yang telah diutus. Wa syahid minal ayah itsbatul kalami lillah wa annahu yunadi yaumal qiyamah. Dan pada ayat terdapat penetapan sifat kalam jelas bahwasanya Allah memanggil pada hari kiamat. Dan panggilan tadi apa? Pengertian panggilan hendak ya, yang namanya panggilan itu bagaimana panggilan? Bedanya dengan munajah.
Apa Iqbal? Panggilan itu dengan suara keras, sedangkan munajat dengan suara yang tidak keras. Makanya dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingan kita ikhwanifillah untuk berdoa tidak berteriak-teriak, tidak mengeraskan suara. Naam. Baik. Innakum la tad'una al-asam wa la ghaiban. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula kepada zat yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan kalian. Tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan senantiasa melihat. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini juga ayat yang sangat sharih ya kawan. Bahkan sebagian besar para ulama ketika menyebutkan sifat kalam memilih yang pertama kali disebutkan ayat ini. Wa in ahadun minal musyrikin alladzi umirta biqitalihim. Jika salah seorang dari kalangan kaum musyrikin yang engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, istajaraka ya Muhammad, ai talaba jiwaraka wa himayataka wa amanak. Ini makna istijarah. Naam. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin yang engkau diperintahkan untuk memerangi mereka ternyata malah meminta perlindungan kepadamu dan meminta keamanan kepadamu, minta untuk berdamai. Fa'ajirhu ay kun lahu jaran wa mu'ammina. Maka ya berikan pertolongan, berikan perlindungan. Ay jadilah engkau baginya jaran wa mu'ammina, yang memberikan memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan. Tujuannya apa ikhwanifillah? Memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik yang memang dia telah merendahkan dirinya, minta kepada kaum muslimin untuk diberi keamanan. Tentunya yang kondisi seperti ini dia harus rendah. Nah, tujuannya bukan karena cinta pada mereka, bukan karena membiarkan mereka untuk melakukan kekufuran, tidak, tapi ada hikmah di balik itu, yaitu hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah minka, darimu, wa yatadabbarahu, dan bisa mentadabburinya, wa yaqifa ala haqiqati ma tad'u ilaih, dan bisa ini juga syahid untuk bahwasanya yang dibacakan berupa ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal. Baik. Jadi ayat ini juga ikhwanifillah penegasan nanti untuk permasalahan Al-Quran, apa kalamullah atau makhluk. Allah katakan di sini hatta yasma'a kalamullah, yaitu hatta yasma'a Al-Quran, sampai dia mendengar Al-Quran yang dibacakan, menunjukkan Al-Quran itu adalah kalamullahi azza wa jal. Tayyib, barakallahu fikum, nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.